Ya pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang lontong sayur di Kabupaten Pati ditarik pajak sebesar 840.000 per tahun oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak merespon kemarahan publik dan menurut pihak pemerintah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau itu dikatakan tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan gitu, teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan sudah mengajukan surat ini, kita buatkan juga untuk dengan lokasi, ada dengan lokasi juga. Mungkin di lapangan petugas kami di dalam menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan juga belum paham sehingga timbul miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah aset PUDA, ujungnya jadi pajak warung, ini pesan ini pajak warung. DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindu Malam pemirsa, pengukuran tanah seluas 30 hektar milik PT Adi Tarina di Ujung Bori, Makassar berlangsung ricuh. Khawatir dieksekusi, warga melarang polisi masuk lahan hingga berakhir bentrok. Kericuhan terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional bersama aparat kepolisian melaksanakan konstatering atau pengukuran lahan milik PT Adi Tarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi memanas, warga melempari petugas dengan batu, petasan, bom molotov hingga anak panah busur. Untuk mengendalikan massa, polisi menembakkan gas air mata serta mengerahkan mobil water cannon. Menurut polisi, perlawanan terjadi karena warga mengira akan dilakukan eksekusi di rumah mereka. Sementara akibat bentrokan sejumlah petugas terluka. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstitusi. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Kepolisian menjelaskan konstatering dilaksanakan atas permohonan Badan Pertanahan Nasional sebagai tahap awal sebelum proses eksekusi putusan pengadilan. Lahan yang diukur memiliki luas sekitar 30 hektar, terdiri dari kawasan perumahan serta persawahan yang kini telah memiliki sertifikat hasil putusan pengadilan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksaan maupun pemungut pajak. Lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi masih lainnya, Bupati Lombok Barat
Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Iya pemirsa, sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita tahu, dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Amdi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan retret, ya. Kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga
oleh Bapak Presiden, Sentul, masih terjadi juga. Kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Kepala Negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah terlibat dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi di internet tanpa izin. Dodi Hanggodo mengaku tak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati, yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Gue minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh penggiat media sosial, enggak. Gimana saya tahu artikel doxing Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu-gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Enggak, saya bukan penggiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana Pak? Ketika mana? Kritik Bapak, apakah Bapak sana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau Nah, nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal kritikan yang terhadap Bapak di media sosial? Tadi? Iya. Nggak ada Tadi sih. atau sebelumnya dipanggil? Ya, sebelumnya pemirsa, kasus dugaan pengancaman dan doxing diduga menyasar kalangan akademisi. Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM, diduga menjadi sasaran intimidasi setelah mengkritik kebijakan mutasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain Nabila, pegiat media sosial Ferry Koto juga mengaku menerima ancaman setelah mengkritik Menteri PU. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang hilang setelah banjir bandang menerjang India Utara.
Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah diguyur hujan lebat. Petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai meluap untuk menyelamatkan warga terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu dan Kashmir, India Utara. Belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang hilang. Sejumlah kendaraan rusak menumpuk di permukiman. Sementara itu banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari. Warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat banjir menerjang daerah Ning'an. Pihak berwenang meningkatkan penguatan tanggul di sepanjang garis wilayah guna menghalang banjir. Kita beralih ke konflik Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Amerika juga memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz. Sementara itu kondisi di Selat Hormuz terus memanas. 1 kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO, ruang mesin kapal terbakar di 8 mil barat Laut Qumzar, Oman. Diduga kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memberlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Sementara itu 1 orang tewas dan 14 orang luka-luka setelah serangan Zionis Israel mengenai kendaraan sipil di Jalan Al-Jalah di pusat kota Gaza. Serangan melukai seorang wanita dan anak-anak. Kedua korban dalam kondisi kritis. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.